Di sini kalian akan melihat Allah berbuat makar kepada Kristen, sampai Kristen teriak dan ngamuk kepada umat Islam karena mencoba mengkritisi Al-Quran tapi tidak memiliki ilmu nahnu sorof. Akhirnya mereka kalah, dibantah oleh saudaranya Kristen sendiri. Dan niat untuk memojokkan Al-Quran malah berakhir kegaduhan. Ini tuh bacanya innahu, Bang. Kenapa bacanya pintar kau, Denom. Kau kalau udah diajarin sama 2 orang, jangan ngerasa paling pintar kau. 2 orang udah ngasih tahu sama kau loh, Denom. Ya ini kan salah apalagi orang sama kau. Kau udah salah, sok pintar pula kau. Jangan ngerasa sok pintar. Ini tuh bacanya hati. Kalau kau memang sudah salah, bilang salah. Lagi pula di dalam kitab, dengar. Lagi pula di dalam Al-Quran bahasa asli, itu yang namanya dalam Quran itu nggak sah. Woi orang gila, kau kalau ngomong yang benar dikit, kau suka menghina hostnya. Ini suara Allah. Ini yang jelas suara Allah, iblis penghuni. Itu kerasukan itu, Pak. Kerasukan iblis itu, iblis Allah itu. Susah didatangin orang. Iya lanjut. Jadi ku ingatkan sekali lagi sama kau ya Denom. Kau kalau ngomong jangan membenturkan kawan-kawanku, jangan menghasut kau. Kau dari tadi di sini datang menghasut. Udah ku dengar dari tadi dari bawah pun udah ku dengar omongan kau tuh menghasut. Ya siap. Jangan membenturkan, aku paling gak suka, Denat. Ya siap. Kau jadi orang kau. Iya, saya nggak benturkan. Jangan mengadu domba kau. Nggak mengadu domba, saya baik-baik. Gigi kau nggak ada adu domba dari tadi. Nggak ada yang lucu. Ngapain kau ketawa? Kau gila ya? Udah gila kau? Nggak ada yang lucu di sini dari tadi kawan. Iya, saya nggak mengadu domba. Nggak ada yang lucu. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, ilmu agama saya minim sekali, oleh sebab itu saya tetap berusaha belajar agama, mendengar, dan menyaksikan ilmu dari mereka. Apa yang baik kami simpan, apa yang buruk kami buang. Mari belajar bersama saya, tekan subscribe, dan mari kita berteman. Selama ini kan hadis tafsir Ibnu Katsir ini nggak pernah tahu Islam gitu. Ketika aplikasi ini dibuktikan sama oten-oten ya, ditunjukkan ke Islam pasti ingkar. Kenapa? Karena nggak pernah baca. Itu intinya. Nah justru itu makanya aku bilang abang, mereka pasti ingkar. Kalau abang tanya sekarang siapa, percaya nggak mereka kalau bahwa Al-Masih itu punya murid, Yesus itu punya murid? Ya, makanya disebut Hawariun itu. Hawariun itu Rasulullah. Beda dulu, jangan dulu ke situ. Makanya kalau aku berdiskusi dengan mereka, data dari mereka yang ku buka. Lanjut. Abangku. Macam tadi dari ayat Al-Quran yang ku buka. Jadi kalau kita sandingkan dari Al-Quran, dari Alkitab, kayaknya udah nggak level loh Alkitab itu dengan Al-Quran. Nah kalau kita tunjukkan pun jauh. nyontek. Nah mereka tetap nyangkal. Ya, jadi bagaimana mereka supaya tidak nyangkal? Bang, gitu loh. Al-Quran sama Bible itu emang jauh, nggak level Bang. Kalau Al-Quran itu kan ibarat itu satu firman Tuhan. Tapi kalau Bible, ada firman Tuhan Al-Quran. Siapa bilang kan firman Tuhan? Perkataan orang-orang kan, pencatat sejarah kan. Makanya banyak perbedaan. Baca dulu At-Taur 19, baca. Untuk penyaliban Yesus saja beda. Baca At-Taur 19. Karena catatan manusia. Kamu dengar enggak? Alah dibilangin buka At-Taur 19 biar kau paham Al-Quran itu perkataan siapa. Ya oke. Kamu bisa baca Quran enggak? Bisa. Buka Taubah berapa? At-Tawir 19. Apa? At-Tawir. Saya baca ya. Bismillahirrohmanirrohim. Innahu laqaulu rasulin karim. Bahasa Indonesia, kita orang Indonesia bukan orang Arab. Katanya bisa baca Quran, gimana sih? Iya, Kristen bohong. Kita orang Indo bukan orang Arab. Kalau mau Arab aja kalian. Jangan sok Arab-Araban. Kristen bang. Jangan sok Arab-Araban. Kalau kita pakai bahasa Arab bingung. Bohong dirinya sendiri. Katanya bisa baca bahasa Arab bingung. Bang, partai ini loh Bang. Denom ini kan bahasa Arab. Kalian sebentar Denom sebentar. Ini kan yang kamu maksud kan, At-Tawir ini kan. Enggak, ini saya menanggapi siapa ini? Ini kita dari tadi ini saya menanggapi siapa? Muhammad ini Oten Naga ini kan bertanya At-Tawir 19 ini kan saya buka kan ini.
Kan ini tulisannya kan bacanya innahu laqaulu rasulin karim. Nah, ini kan Arabnya ini bang. Kamu bisa baca nggak bang Arabnya ini bang? Bang Oten Naga. Denom, kita itu orang Indo, bahasa Indonesia aja, jangan sosok Arab-Araban kau. Beda Bentar dulu, kan, bentar. Bang. Sabar, biar ku buka dulu dataku. Iya, Jaringan saya ini susah kali nih. Saya ini orang Indonesia bang, tapi kalau membahas Islam, Quran itu kan bahasa Arab. Ini bacanya gini bang ya, saya ajarin ya kalian ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, Coba Apa artinya? terjemahkan dengan artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Gak ada di situ dikatakan firman Oleh Allah. utusan yang mulia atau Gak ada di situ dikatakan firman Allah. firman Kamu utusan. gimana Anda bilang kok gak ada? Itu sih coba yang mana Yang nggak mana ada? Arabnya di situ? Coba. Tunjukkan bahasa Arabnya di di mana Itu sih? Baca yang ada dalam kurungnya. Kau artikan Innahu dengan benar. laqaulu rasulin karim. Ayo coba artikan Ini kalau emang arti nggak yang ada. benar. Ini arti yang Perkataan benar. seorang utusan itu. Coba terjemahkan kalau emang nggak ada sih. Coba terjemahkan innahu laqaulu rasulin karim, ini apa terjemahannya? Menurut abang apa ini bacanya? Itu mana perkataan seorang utusan. Iya, ini bacanya apa? Katanya kalau nggak ada ini bacanya apa? Kok Anda kok Udah tahu kalau dibilang. itu tadi nggak ada? Udah dibilang perkataan seorang utusan. Tahu nggak? Dengar nggak apa yang saya katakan barusan? Iya, kata Anda kan Jibril tadi nggak ada. Maksudnya Nggak ini ada. bacanya apa kalau nggak ada? Emang ini Tidak apa? ada. Anda kok tahunya Besar dari dulu mana aku. kok nggak ada? Perbesar. Nah, geser temanya sedikit. Ke bawah kan toh, ke bawah. Nah, itu baca. Itu Itu apa artinya. itu? Itu apa? Ya itu Hanyalah tahun perkataan. 19. Sesungguhnya itu adalah kata-kata dari seorang utusan yang mulia. Mulia sesungguhnya itu. Iya ini loh, ini kan yang kamu maksud. Iya, terjemahanmu itu yang dipelesetkan. Diedit. Buka Kok kurung bisa tutup kamu kurung bilang tutup diedit? Coba ini artinya Karena apa? nggak sesuai dari teks aslinya. Mereka Saya mau tanya. mereka nggak jujur menerjemahkannya. Itu Saya artinya. mau tanya. Sebentar, umat Islam jangan pernah takut untuk jujur. Agama Islam agama yang sudah dijamin kemenangannya dari Tuhan Maha Mencipta. Biar kami yang jujur, Al-Quran yang perkataan Rasulullah yang berasal dari firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi tidak salah ayat itu jika Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia. Lalu masalahnya di mana? Ini artinya apa ini? Jujur Inna aku itu apa artinya? jujur. Jangan kau baca dalam kurung. Karim ini artinya apa? Karim ini. Inna itu dulu. Karim itu yang mulia. Satu-satu, Bang. Karim Coba itu yang dicek, mulia. Bang. Karim itu apa artinya? Satu-satu dia apa? Lekaulu itu perkataan. Kalau Paham? kau terjemahkan nanti kata per kata makin meninggal kau karena itu gak bisa diapakan kata per kata tapi langsung disambungkan itu semua Kayak mana langsung atau dua meninggal? kata langsung. Iya, ini yang Inna itu dipermasalahkan apa ini artinya apa? Inna? Yang Apa dipermasalahkan arti ini apa? Inna? Yang Ya, ini. dipermasalahkannya terjemahanmu itu. Innahu kan gini bang bacanya. Ini bacanya gini. Kalau innahu laqaulu Gak ada rasul. innahu di situ. Loh, Gak kata pakai innahu hu. gimana? Itulah memang bahasa Arab. Kalau Innahu. ditambahkan satu huruf atau titik, maka maknanya pun akan berbeda. Kalau Katamu teks nggak ada aslinya di innahu. situ inna pakai h. Inna. Kalau ditambah hu Iya. barulah sesungguhnya. Kalau inna aja Inna artinya mana itu inna mana inna ini tuh innahu bang saya kasih tahu. Ya itu lihat udah kubuka lo itu. Inna mana inna apa bisa tahu nggak? Ini atasnya yang paling H, kanan. Ini wow. Kalau ada wawunya dibacanya innahu. Kalau nggak ada Yang wawunya paling kanan inna. itu. Kalau hanya itu sukun inna. Kalau ada kasrohnya innaha. Kalau ada wawunya innahu. Gimana abang nggak tahu gitu? Ini tuh ada maknanya. Wawu ini ada maknanya bang. Kalau Teks aslinya, dengar. Teks aslinya kalau kau terjemahkan nggak ada innahu tapi bunyinya innah. ini gimana nggak ada inna. Innahu Ini, jadi aku besarkan. innahu. Aina apa Aina? Ini innahu bang, bukan inna. Gimana kok bacanya inna itu? Nih. Aina lakaulu Rasul Karim. Kita setel ya. Kita setel ya suaranya seperti apa ya. Kok aina? Bacanya tuh Ya, inna. sebentar. Aina. Beda, inna sama aina itu beda.
Ya. ألف كسر نون فتحة شدها لقول رسول كريم. Ya. Itu. Bacanya apa bacaan coba tadi? Ya, tadi udah dengar belum? Belum. Kata kamu inna. Mana inna? Innahu bacanya itu. ألف كسر نون فتحة شدها لقول رسول كريم. Apa depannya tadi gak jelas ya? Udah dengar belum? Yang depan tadi gak Kau jelas buka, bacanya. kau buka Google sendiri lah, kau buka Google sendiri apa bacaannya ya. Ini loh Bang. Ini Ya, tuh Bang, kau dengarkan, saya kasih kau tahu, dengarkan. Bang. Saya kasih tahu dulu Abang ini biar tahu. Ini tuh bacanya innahu Bang. Karena kenapa Jangan bacanya pintar kau, Denom. Kau kalau udah diajarin sama 2 orang, jangan ngerasa paling pintar kau. 2 orang udah ngasih tahu sama kau loh, Denom. Ya ini kan salah Apalagi kalau orang-orang mengatakan pintar sama kau. mengatakan Kau udah ini salah, itu sok pintar pula kau. Jangan ngerasa sok pintar. Ini tuh bacanya Rendahkan hati, kalau kau memang sudah salah, bilang salah. Lagi Nah, pula ini di dalam kitab, dengar. Lagi pula di dalam Al-Quran bahasa asli, itu yang namanya dalam kurung itu nggak sah. Sejak kapan pula dalam kurung jadi sah? Itu dalam kurung itu adalah tafsiran para ulama, bukan bahasa asli dari Al-Quranmu sendiri, bukan. Ulama Indonesia. Iya, jangan merasa sok paling pintar kau. Kalau kau melihat atau merujuk pada teks aslinya, nggak ada yang seperti itu kawan. Dari tadi aku udah diam loh ya. Udah dijelasin sama Bang Muhammad, udah dijelasin sama Bang Senuk dari tadi. Kau masih iya aja nggak ada kejujuran dari kau. Tapi temanmu ini nggak bisa. Macam mana lah bangsa ini mau maju coba? Macam mana lah negara kita bisa pakai IQ di atas IQ di atas 78? Kalau orang-orang ini kayak kau bebal. Bang Salib, Kepala batu bebal. Temanmu juga bisa baca. Kan yang merendahkan diri, ngaku Bacanya kesalahan. nggak bisa, baca ini loh. Aduh. Inna, dibaca inna, gimana? Bang Salib, temenmu itu nggak bisa baca. Ini innahu kok dibaca inna. Itu Kau usah jadi adu domba kau di sini. Dari tadi kau adu domba di sini, bodoh. Kau ngeyel. Kau ngeyel Udah dari dibilang. tadi. Bro, kalau tidak paham Al-Quran, nggak usah bahas Al-Quran, ya. Cukup Alkitab aja terjemahan, modal terjemahan, nggak usah. Di bawah dulu kau Atang, Atang di bawah dulu. Tadi udah kujelaskan samamu, dari teks aslinya nggak pakai hu, tetapi inna. Kamu yang ngeyel. Mau ku translate langsung sekarang. Berkubuktikan. Ini Oke, bacanya ini ku apa? translate. Jangan kau bilang nanti. Ini bacanya apa ini, Bang? Ini bacanya apa ini? Ini loh bacanya apa ini? Si Denom ini merasa sok paling pintar ya. Udah salah sok pintar lagi. Emang saya pinter Bang Salib. Ayo baca Salib. Apanya kau pintar? Dari tadi kau udah botol kok. Terjemahkan satu Ini bacanya apa Bang? Yang depan tadi. Coba kau jelaskan saja dulu ayo. Gini saya jelaskan ya, semua diam ya. Ini katanya Bang tadi Bang Otenaga. Yang depan ini bacanya innaha. Padahal ini sudah jelas-jelas ini bacanya innahu. Kenapa dibaca innahu? Karena ini ada waw. Kalau innaha itu bukan waw tapi kasroh. Pakai kasroh itu namanya innaha, kasroh di atas. Kalau kasrohnya di bawah namanya innahi. Nah, kalau ada wawunya innahu. Itu cara bacanya, Bang. Coba diperlihatkan huruf Itu bacanya. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa ada artinya semua. Intinya gini kawan. Untuk Denom ya. Nah, disinilah fungsi nahnu sorof yang dianggap tidak perlu bagi Kristen. Di dalam bahasa aslinya memang tidak ada tanda baca. Sekilas dibaca innah, tapi Al-Quran itu menyesuaikan dengan kata selanjutnya. Dan untuk mengenali arti makna kata, maka dibutuhkanlah nahnu sorof. Jika Kristen tidak bisa ilmu nahnu sorof, sudah pasti tersesat menerjemahkan Al-Quran. Intinya, dengar dulu. Intinya dalam ayat itu bahwa ya Al-Quran itu perkataan Allah apa perkataan Rasul? Menurut ayat itu. Dalam ayat itu. Gini Bang Sendok, saya jujur dulu. Intinya dalam perkataan Allah, Quran itu adalah perkataan Allah ya, apa perkataan Rasul yang mulia? Kalau Quran itu perkataan Allah, Bang. Ya, ini kan tadinya dibilang innaha. Ini kan wow, Bang. Benar dibaca. Ini innaha. Kalau mau jadi inaha ini harus kasroh gini Bang. Itu Siapa ini itu bukan wow, itu bukan wow, itu doma. Itu ditambahkan. Itu doma, bro. Bukan Bacanya apa? wow. Bacanya kalau gitu. Bacanya apa? Itu.
Itu bukan wau, Itu itu tuh, tanda baca-baca. baca doma. Iya, bacanya apa? Bentar dulu, kau mengerti nggak? Itu di mana wau? Itu Bacanya tanda apa? baca doma. Iya, bacanya apa ini? Iya, kau ngerti nggak? Kok di situ kau bilang Bacanya wau? apa? Bacanya apa? Enggak, kau ngerti nggak? Iya, Inna saya Wau dibilang. itu berbeda. Ini bacanya apa? Enggak, aku tanya. Itu kau bilang Inna. wau mana? Mana wau? Ini bacanya apa ini? Belajar dulu, belajar dulu. Udah dibilang inna, ini kok peka kali sini si Atang ini. Inna. Udah dari tadi udah dijelaskan inna, Saya bukan mau innahu. ini harus saya terus di kertas ini biar kamu tahu bedanya inna sama Itu inna. Bang, itu lihat, udah ku terjemahkan Inna. langsung teks Arabnya. Baca itu. Ini Bang, Jangan ngeyel. Maksudnya gini loh, Itu itu, udah ku- doma. Kalau doma dibaca u. Input manual. Gini bang, kamu Ada saya fathah, ada kasroh, ada doma, bukan wau Saya maksudnya. ajarin. Maka itu dibaca Jadi begini innahu. Bang, kalau kitab saya yang asli sudah dibakar, saya sudah nggak percaya sama yang sekarang. Jadi jangan percaya itu. Ya, apalagi bahasanya Yunani. Apalagi bahasanya Yunani. Itu udah kitab palsu namanya. Palsu. Kitab kami Iya, apalagi kitab yang berbahasa Yunani. Padahal Tuhannya lahir tidak di Yunani. Itu kan lebih kacau itu. Kenapa jadi lari-lari ke situ kau goblok? Botol, Bukan botol. saya lari-lari. Yang lari-lari itu Yesus. Kau dia hubungannya ke situ botol. Bang, anjing. Sabarlah kawan, sabarlah. Jangan mengalihkan topik. Selesaikan Ya, dulu ya. satu-satu. Tunjukkanlah kalau agama kalian ajaran kasih, tunjukkanlah. Kan kalau menginjili orang kan harus Tutur kalian nggak beradab. iya, menginjili Nggak orang ada kan adabnya harus kalian, kasih. nggak ada adabnya. Karena gini bang, Gak Yesus usah sosok aja kau ngapain. Nggak ngerti Yesus kau itu. aja mengasihi seseorang yang tidak percaya dia. Aduh. Hah? Jadi tak kemana-mana kau pembahasannya. Yesus juga pernah Saya mengatakan belum jangan ngomong itu salah, Bang. memberikan mutiara ke kandang babi, ya, ke mulut babi. Ya nggak perlu. Jadi capek kita ngasih taunya. Nah, Jadi kalau benar sekali. memberikan mutiara ke mulut babi itu percuma gitu loh. Ya benar sekali kata abang. Jangan Kau diam memberi Denom, itu omongan itu buat kau Denom. Kau Itu omongan buat kamu ngadu itu. domba kau. Ya. Dari tadi kau berusaha ngadu domba antara si Sendok dengan si Muhammad ini. Dari tadi aku udah lihat itu dari tadi. Kaulah babinya gitu. Lagi babinya itu Denom. Denom. Turunkan kau. lanjut. Itu Bang Memori. Masih sanggup membantah lu. Udah dari tadi ku katakan inna. Dari teks aslinya. Cuman transliterasinya ada penambahan u, makanya beda makna. Kalau dia di belakangnya hanya pakai h, maka dia artinya itu. Tetapi kalau ada tambahan u, innahu, berarti artinya sesungguhnya. Saya sudah jelaskan dari tadi, tapi kamu ngeyel loh. Kenapa diskusi yang baik lah, nggak usah nurun-nurunin lah. Saya Kau dari tadi omongan kau Denom. Kau berusaha untuk ini Bang Memori dulu. membenturkan. Ya disapa dulu nih, disapa dulu. Ya, oke. Mute dulu Denom. Mute dulu Bang, mute dulu Bang. Biar enak kita Bang. Ya, memori, gimana memori? Menurut kamu memori? Apa? Tadi kamu udah nyimak tuh. Ya apa yang kau nyimak tadi? Memang Paulus Saya bilang nggak jawabannya. menulis kitab betul tidak? Woi orang gila, kau kalau ngomong yang benar dikit, kau suka menghina hostnya. Turun ke Ini binatang. suara Allah. Ke binatang memang kau. Ini yang jelas suara Allah, iblis penghuni bajira itu tadi. Itu kerasukan itu Bang. Kerasukan iblis itu, iblis Allah itu. Susah binatang ini Bang. Iya lanjut. Jadi ku ingatkan sekali lagi sama kau ya Denom. Kau kalau ngomong jangan membenturkan kawan-kawanku, jangan menghasut kau. Kau dari tadi di sini datang-datang menghasut. Udah ku dengar dari tadi dari bawah pun udah ku dengar omongan kau tuh menghasut. Ya siap. Jangan membenturkan, aku paling gak suka Denom. Ya siap. Brengsek kau jadi orang kau.
Iya, saya nggak menentukan. Jangan mengadu domba kau. Nggak mengadu domba. Saya bagi. Gigi kau nggak ada adu domba dari tadi. Nggak ada yang lucu, nggak ada yang lucu, nggak ada yang lucu, nggak ada yang lucu. Ngapain kau ketawa? Kau gila ya? Udah gila kau? Nggak ada yang lucu di sini dari tadi kawan. Iya, nggak. Saya nggak mengadu Nggak domba. ada yang lucu. Bangsat kau. Kendalikan. Nggak ada yang lucu di sini, Denom. Ngapain kau ketawa? Ngapain suruh kau ketawa? Kendalikan, tarik nafas. Kok aneh orang-orang Kristen sudah tidak bisa baca Quran dan ditunjukkan yang benar malah marah-marah. Ada apa dengan orang-orang Kristen kalau debat semuanya emosi dan kesurupan? Diam kau, diam. Kau siapa? Kau siapa ngatur aku? Kau siapa? Kau siapa ngatur aku, Denom? Oke, abang saya ikuti ya, Kau Bang. siapa ngatur-ngatur aku? Suruh aku tarik nafas. Kau siapa? Presiden kau. Tolong Tenang aja. kendalikan. Kau siapa? Suruh aku kendalikan. Kau siapa? Sabar. Sabar, iya, suruh sabar, Hos. Sabar. Saya kan nggak ngapa-ngapain, Hos ya. Sabar, kendalikan. Dari tadi ngadu domba, Denom. Dari awal sebelum aku masuk ke sini, kau sudah adu domba. Kau memang sengaja ngadu domba di antara dua kawanku ini emang dari tadi. Tahan, Bang. Tarik nafas, Bang. Apa-apa yang mau ditahan? Tarik Pintar nafas. kau. Nggak boleh Kau marah-marah. kalau nggak bisa jawab, mending kau nggak usah adu domba. Ini, si memori ini. Udah capek aku Baca. bikinnya kata per kata. Ya, baca ya. Rasul. Karim. Dari atas sebelah kanan dulu. Dari Apa, Bang? atas paling kanan. Oh, innahu. Gak ada itu. pakai hu di situ. Waduh. Ini, Bang, doma ini tuh hu, Bang, bacanya, Bang. Doma itu innahu. Ya gak ada, orang udah terjemahkan gak pakai hu. Gimana sih? Innahu. La qaulu. Innala qaulu rasuli karim. Bang. Artinya apa? Gini. Itu pepatah, ya. Bang. Nah, Kalau kalau Bang. rasul itu justru kurir. Saya jelaskan, Bang. Innahu ini kalau di belakang sendiri itu bacanya inna. Tapi kalau di depan itu dibaca innahu. Kan di teks asli kan. Ya, kan di teksnya kan innahu ini kan di depan, Bang ya. Jadi dibaca innahu. Kalau di belakang Iya. bacanya Udah, jangan kau bahas lagi nahunya, bahas lagi yang lainnya. Benar enggak, Bang Sendok? Kalau sebenarnya Bang Sendok ini itu paham bahasa Arab, paham. Iya, inah itu artinya sesungguhnya. La qaulu itu artinya perkataan. Rasul itu utusan. Karim Bukan. itu yang mulia. Nah, pinter ini Bang Jadi Sendok. artinya Quran itu bukan perkataan Allah, tetapi perkataan Rasul yang mulia. Beda Bang Sendok. Kalau dia rasul itu artinya kulit. Tapi kalau rasuli pakai i baru putusan. Nah, Bang Naga ini nggak tahu tapi sok tahu, Bang Naga ini. Diajarin sama Bang Sendok dari tadi. Jangan kau adu domba, Denom. Ku peringatkan kau sekali lagi, Denom. Jangan kau adu domba antara si Sendok dengan Muhammad. Ku ingatkan kau sekali lagi. Saya nggak adu domba. Jangan adu domba kau, Denom. Kau tuh omongan kau tuh manis, tapi ujung-ujungnya pahit. Ngadu domba kau, Borjong. Coba baca tema dulu, Denom. Oh, yang ini Bang. Ini Bang namanya Innalillahi. Innalillahi. Mati dong. Ini judulnya apa? Judulnya Islam sudah banyak yang stres KWK. Stres. Islam sudah banyak yang stres. Contohnya siapa? Udah Bang? tuh, udah banyak stres itu. Jadi kalau stres Contohnya? itu minum bacon ya. Bacon itu halal. Oh. Yang stres salah satunya kau, Denom. Sejak kapan Ina jadi Ini si Inahu? memori ini udah stres juga dia nih. Turun aja. Kau jangan merasa diri kau paling pintar, Denom. Udah jelas-jelas kawan saya sudah nunjukkan data di sini, kau masih ngeles. Bang. Aduh, Bang saya Sendok. paham bahwa kitabmu menyuruh untuk berdusta dalam 3 perkara. Tapi jangan keterlaluan juga kau berdustanya. Bang Sendok ini lebih paham Saya bahasa paham Arab daripada Al-Quranmu menyuruh kau untuk berdusta Nah, dalam 3 perkara. Tapi jangan keterlaluan. Bang Sendok ini lebih tahu. Dia mengatakan kalau Diam di depan kau. Inna, Jangan di kau depan benturkan Inna. antara si Sendok dengan si Benar Muhammad, aku kata Bang bilang. Sendok ini. Jangan kau benturkan, aku bilang. Jangan kau adu domba. Saya nggak membenturkan. Saya ini Inilah mengingatkan. alasan kenapa bangsa kita nggak maju-maju. Orangnya kayak kau semua. Udah IQ jongkok, sok pintar pula. Bang.
daripada pusing. Jadi gini loh Bang Sendok. Daripada nanti Bang darah Sendok. tinggi kita naik gitu loh. Lihat bagaimana Allah bekerja mengarahkan salah satu Kristen yang membenarkan bahwa bacaan Muslim itu benar dan mereka malah berantem sendiri dan seorang Muslim malah dituduh mengadu domba. Inilah yang kami katakan sedari awal bahwa Islam itu sudah dijamin kemenangannya oleh Sang Maha Pencipta. Bagaimanapun mereka membuat makar, maka Allah sebaik-baiknya membuat makar. Bang Sendok, gini ya Bang, abang kadang susah jadi satu arah kita kalau diskusi. Nah ini sudah sesuai dari teks asli lo ku bikin. Kenapa itu kalau dikatakan innahu itu transliterasi? Tahu abang transliterasi apa? Penusunan apa? Abjad, aksara ke abjad. Itu transliterasi. Misalnya kan kalau Arab ini kan, inilah sebenarnya apa ini? Aksara. Huruf Arab ini aksara. Ya. Nah, Jadi rasul itu kurir. Sabar dulu. Jadi ditransliterasi lah dia ke abjad. Nah, jadi ketika dia dari apanya tidak ada penambahan i. Nah, begitu ada penambahan i atau u, dia langsung berbeda makna. Kalau innah aja dia pakai ha, artinya itu. Kalau dia innahu itu berarti sesungguhnya. Nah gitu. Sama dengan yang abang bilang tadi, rasul. Nah kalau rasul itu artinya kurir Bang. Tetapi kalau ditambahkan i di belakang rasuli, itu menjadi utusan. Jadi transliterasinya itu mereka yang bermain. Makanya jangan mau abang jadi terpojok. Gitu loh. Jadi intinya dari ayat itu, fungsinya apa? Jadi perkataan Allah apa perkataan Rasul yang mulia? Manusia seorang utusan. Kurir yang mulia. Seorang utusan dia kalau diterjemahkan huruf per huruf seperti ini, tetapi ini harus mengikuti kaidah bahasa. Jadi kalau digabung ini Karim Rasuli ini menjadi perkataan seorang utusan. Gitu transliterasinya. Jadi nggak 100% perkataan Allah ya Quran itu. Ya memang perkataan seorang utusan. Iya, itu maksud saya. Nah kalau itu disematkan ke Jibril, kan Jibril bukan manusia. Nah sementara di situ dikatakan perkataan seorang, ada kalimat seorang. Makanya aku bilang kalau kalian menerjemahkan kata per kata justru makin ngawur Deno, makin ngawur. Iya, pinter kamu. Bang Naga, kamu pinter kamu bahasa Arab Bang Naga. Kalah saya sama Bang Naga ini. Coba kau translate dulu, kau gabungkan itu Karim sama Rasul itu. Apa artinya? Pasti perkataan seorang utusan. Nah, iya, tapi kalau kau maknai dari kata per kata ya makin ngawur nanti Quranmu itu. Iya, pinter kamu Bang. Saya harus berguru ke kamu ini Bang. Kamu bisa mengartikan kata per kata ini. Jadi gak ada aku kurangi dari teks aslinya itu loh. Iya, apa yang ada di teks aslinya itu yang ku masukkan. Gak lebih pintar lagi kita sebenarnya. Bahkan kalau kata per kata ditranslate dia melalui Google gak ada melesetnya itu. Jadi kalau hanya kata per kata. Selama ini Denom prasangkanya Denom sama Islam lainnya Al-Quran itu kan perkataan Allah kan. Iya selama Bang. ini. Tapi nyatanya apa? Perkataan Rasul yang mulia, betul? Perkataan Rasul yang mulia itu hadis Bang. Iya, itu ya sama dengan Quran tadi, kurir. Yang tadi kan kurir. Kurir yang mulia tadi Quran tadi. Iya Bang. Nah inilah artinya kalau digabung dua perkata tadi ya Bangku. Ya kan? Jadi gagallah perkataan Allah. Orang utusan yang mulia. Dan saya bisa buktikan bahwa Al-Quran itu bukan cuman Muhammad aja, tapi Ibrahim juga berkata. Asy-Syura 75 sampai 81. Itu perkataannya Ibrahim kepada kaumnya. Iya Bang, iya Bang. Ya. Bisa, abangnya bisa baca itu Asy-Syura itu. Oh iya, bisa dong. Bisa. Udah saya bahas di komal-komal lain. Iya, coba di komal saya juga udah saya bahas itu. Coba saya buka ya, baca ya. Sampai 81. Iya. Bahwa Ibrahim berkata kepada kaumnya. Bukan itu. Asy-Syura itu kan Quran, Bang. Asy-Syura. Iya, Qurannya kan. Anda baca Quran. Iya, dibaca Qurannya bisa. Ya bisa lah. Udah kami bahas itu di Quran di itu apa komal saya sama tulisan di Arabnya bisa, tulisan Arabnya, Bang.
Ya iyalah, sudah ada teksnya. Sudah dibahas sama kami. Coba saya buka ya, Bang baca ya. Ya kau baca lah. Apa tadi Asyura? Kami bahas itu. Asyura ayat berapa, Bang? Asyura 75 sampai 81. Ya. Itu perkataan siapa? Perkataan Allah atau perkataan Ibrahim? Jawab. Asyura 75, Bang ya. Ya. 75 itu ada bacaan Ibrahim kan? Bahwa Al-Quran itu sebenarnya perkataan Ibrahim, perkataannya Musa kepada Allah, oke. Diskusi Musa dengan Allah, ya kan? Kemudian perkataan Ibrahim dengan kaumnya, Asyura 75 sampai 81. Kemudian perkataan Allah dengan 3 rasul, ya, Yohanes, Bulus dan Samaun di kota Antioquia, Yasin 14. Itu perkataan manusia. Makanya di dalam tadi, di ayat yang tadi, sesungguhnya itu perkataan Rasul yang mulia. Rasul mulia itu siapa? Yohanes, Bulus dan Samaun. Yasin 14. Iya, abang ini lebih paham, abang ini. Abang ini mondok. Dulu mondok di mana? Lanjut. Bang Sendok ini lebih paham. Dulu mondok di mana? Mantan santri ya? Jaringan. Nggak usah bahas yang kayak gitu deh, bahas aja Quran yang tertulis gimana. Nggak usah bahas pribadi. Iya kan abang ini kan pinter bisa menafsirkan, tahu juga. Denom, tadi udah dibilang jangan dibahas-bahas lagi, masih kau bahas. Emang tungkik kali telinga kau ya, apa Denom ya? Saya lo nggak ngapa-ngapain. Tadi bilang kan? jangan dibahas lagi, paham kau bahasa Indonesia Denom? Kau belum tungkian lo Denom. Tadi udah dibilang sama si Sendok jangan dibahas lagi, kenapa kau masih bahas-bahas? Jangan tantrum, saya membahas apa? Tadi udah dibilang sama si Sendok jangan dibahas-bahas lagi, masih kau bahas. Saya nggak mengadu Apa maksud domba. kau? Saya kan tanya, Pak Sendok ini pintar sekali. Denom, dengar dulu aku Denom. Ya. Denom. Ya. Kau baca dulu ayat ini, baca. Nah, di sini dikatakan, dan kamu akan kutuntun ke jalan Tuhanmu. Nah, ini maksudnya siapa ini yang akan menuntun ini? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhan. Mana tuntun ini? Iya. Baca dulu lah. Iya, pimpin. Karena mataku udah ini ya. Aduh. Ini bahasa Indonesianya aja kamu salah kok. Makanya Iya, siapa itu? Ku itu siapa di situ? Ku itu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu. Ya. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu. Iya, siapa itu? Bentar, saya baca dulu. Waduh. Saya baca dulu. Gitu loh. Belum selesai baca kamu potong. Sudah dibaca belum? Ya, saya baca ya. Dan dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsa. Dan aku akan menunjukimu ke berapa itu? Ya, kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Ya. Siapa itu di situ yang ku itu ya, yang di situ itu siapa? Ku itu. Ku atau aku? Dan aku akan menunjukkan ke jalan. Iya, utusan. Iya, yang kutanya sebutkan dulu siapa itu? Apakah itu Jibril ataukah Musa atau Muhammad atau siapa? Iya, itu utusan. Iya, siapa? Siapa yang berkata itu? Kalau aku tahu itu. Iya kan itu utusan kan? Namanya siapa? Iya, namanya. Itu Musa itu yang dimaksud itu. Musa Bagaimana akan kau tahu menuntun. Musa? Ntar dulu Bang, Pak Sendok. Berarti Musa akan memimpin Firaun ke Tuhan Firaun gitu ya? Bukan. Ngapain memimpin Firaun? Nah kan beda orang, beda narasi kalian dari tadi. Coba jelaskan dulu rinci, biar nggak bersalah-salah paham. Iya. Itu kan tentang ini kan tentang itu kan, tentang Firaun itu kan. Makanya jelaskan dulu. Siapa utusan itu kau bilang Musa. Nah, siapa yang akan dipimpin Musa itu kepada Tuhannya? Coba. Ini kan Musa ini kan berkata kepada Firaun.
ini perkataan Musa, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya gitu loh. Iya. Fir'aun ini kan orang yang nggak takut Tuhan kan. Dengar dulu, dengar. Ini, Iya, iya, Musa iya. ini datang ke Fir'aun. Iya, udah paham saya, udah paham. Oke, pinter Nah, kamu. pertanyaannya gini, ada hubungan apa Musa dengan Tuhan Firaun sehingga Musa akan memimpin Firaun ke Tuhannya? Ke Tuhannya ini kan yang dimaksud ini kan dipimpin ke Tuhannya Musa kan. Dan kamu akan dari kupimpin katakan ke di sini jalan ke Tuhanmu. Tuhannya. Iya, Tuhannya Fir'aun itu sama nggak sama Tuhannya Musa? Gimana sih kamu memang? Coba baca ulang dulu, baca. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Nah, ke jalan Tuhanmu. Iya. Ya kan? Berarti Musa akan memimpin Firaun ke jalan Tuhannya, betul? Iya, Tuhannya Fir'aun. Iya, makanya aku bilang ada hubungan apa Musa dengan Tuhannya Firaun. Harusnya Musa menuntun Firaun itu ke Tuhannya Musa. Enggak gitu. Loh, Itu kan sudah jelas. Tuhannya Musa itu kan juga Tuhannya Fir'aun kan, yang menciptakan Musa itu kan juga menciptakan Fir'aun kan. Itu yang dimaksud itu seperti itu. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya gitu loh. Oh, jadi Tuhannya Musa itu sama Firaun sama? Iya, sama, yang menciptakan kan juga itu. Nah, Tuhanmu sama ini Bang, Tuhanmu sama Tuhan saya kan juga sama kan, Sang Pencipta kan. Udah di bawah lah, kau di bawah, di bawah. Kenapa kok gitu? Udah, Kenapa? nggak usah minta naik lagi. Nggak jelas apamu, imanmu seperti apa? Baru berapa ekor kalian umis itu mengaku Tuhan kami dengan Tuhan kalian sama? Nggak sama Tuhan kami dengan Tuhan kalian. Tuhan kalian itu ciptaan Muhammad abad ke-7. Tuhan kami itu sudah ada dalam kekekalannya. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan kami itu sudah ada. Nah, sementara Allahmu ada di abad ke-6. Yang menciptakan itu Allahmu itu adalah Muhammad. Yang gimana dibilang kalian? Susah. Ini dulu si Wisnu, ini dulu naikkan. Naik kau Wisnu. Aku mau bantah omongannya dia dulu bentar. Host, besarkan dulu layarku, host. Tadi dia bilang Tuhannya Musa dengan Tuhannya Firaun sama. Inilah botol-botolnya Islam ini. Besarkan dulu layarku. Denom. Sok pintar kau Denom. Sejak kapan pula Tuhannya Firaun dengan Tuhannya Musa sama? Nampak kali literasi kau kurang Denom. Nih. Ya. Tidak ada di sini dikatakan bahwa Firaun dengan Musa Tuhannya sama. Justru Firaun mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan tertinggi. Jadi kau jangan sok pintar kau Denom. Dari tadi aku diam. Tapi ku tunggu kapan kau jatuh. Ya. Ternyata kau jatuh juga kan omongan kau kan? Justru Firaun mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Jadi kalau kau mengatakan bahwa Musa dengan Firaun Tuhannya sama, kau salah Denom. Jangan sok pintar kau Denom. Kau kalau udah botol saja. Sejak kapan pula Musa dengan Firaun Tuhannya sama? Sedangkan dari dulu Firaun itu mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Sok pintar kau Denom. Jadi gini, di Yunus 90 bahwa Firaun itu sempat bertobat tapi dia sudah keburu mau mati gitu. Tetapi ditolak oleh Allah gitu, Allahnya Islam. Tetapi di Yunus 91 itu bahwa si Firaun itu ditolak karena sudah berbuat kejahatan gitu. Memang pada masa kejayaannya si Firaun ya, itu dia mengaku dirinya adalah dewa ya. Dewa matahari, dewa Ra gitu. Tapi pada saat dia mau mati tenggelam itu dia akhirnya mengaku menjadi muslim, dia percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi sudah ditolak di Yunus 91-nya gitu. Surah Yunus. Enggak, itu pun bukannya kepada Tuhan Bani Israel itu sebenarnya, di situ literasinya itu kepada Tuhannya Firaun. Karena dialah orang pertama
yang berserah kepada Tuhannya. Nah gitu. Makanya disebut orang pertama itu Muslim pertama adalah Firaun. Jadi kepada Tuhannya, bukan kepada Tuhan Bani Israel. Beda. Jadi ngeyel, apa susah orang ini? Kalau gimana dibilang? Diskusi santai, sabar, santai. Ya pakai data nggak apa-apa. Oke, dengar dulu. Diam kode nom, biar belajar ya data ya. Di sini mengaku amanat bihi Banu Israel, ya. Dia sempat akhirnya dia sempat bertobat, ya dia. Ketika Firaun hampir mati, tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang Muslim berserah diri kepadanya." Gitu. Jadi dia sempat bertobat ini. Jadi dianggapnya Musa ini sebagai Muslim berserah diri kepada Tuhannya Israel. Ya. Akhirnya Firaun ini hampir mati nih, bertobat dia. Tapi 91 perlu diketahui si Firaun ditolak. Apakah sekarang ibaratnya apakah baru sekarang, padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi nggak diizinkan dia untuk menjadi Muslim, menjadi berserah diri, ya. 91 92 kita baca. Pinter sekali Bang Sendo ini, pinter Bang Sendo ini. Oh, kan saya sudah bahas di komal saya dibilangin. Ya pinter, tapi sayangnya nggak bisa bahasa Arabnya nih loh. Pada hari ini kami selamatkan jasamu agar kamu menjadi pelajaran, ya, jasadmu ini ya. Ya, kamu menjadi pelajaran. Ya itu kan mumi bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak tanda-tanda kami. Gitu. Ya itu kan tentang mumi Fir'aun itu kan, mumi Fir'aun itu kan. Jadi ibaratnya Firaun ini sempat bertobat. Di 90 ini dia sempat bertobat. Nah, Bang Sendok tahu enggak ada mumi Fir'aun itu yang ada di Timur Tengah itu, mumi Fir'aun? Nggak ada mumi Firaun. Itu yang Firaun itu tenggelam. Ya, kan itu sudah jelas. Jangan kau ngarang-ngarang mumi Firaun. Diselamatkan jasadnya itu diselamatkan, diawetkan. Sudah dibilangin dalam Quranmu. Dia tenggelam, nggak ada muminya. Iya kan tenggelam, habis itu kan jasadnya kan ditemukan itu. Di mana ditemukan? Ya itu di mana itu di. Jangan kau tambah-tambahin Quranmu. Kan sudah jelas kan tadi ayatnya untuk sebagai pelajaran bagi makhluk hidup itu kan, pelajaran bagi kalian. Kan sudah dimakan air, gimana mau ditemukan? Ya kan makan ikan di dalam laut itu. Kan tadi kan benar kan tadi kan. Jasadnya diselamatkan agar menjadi contoh bagi kaum berikutnya kan gitu. Oke, tunjukkan gambar mumi Firaun. Ya, YouTube ya. Tunjukkan. Mumi Firaun. Tunjukkan. Yang di Timur Tengah ada kan? Ya, silakan tunjukkan. Firaun itu kan bukan satu. Firaun itu kan gelar raja itu. Enggak, ini kan yang paling terkenal ini Bang, mumi Fir'aun ini kan yang diambil dari. Iya, semua penguasa Mesir itu kalau udah meninggal diawetkan. Iya, ini mumi Fir'aun ini kan ini ya. Iya, bukan ini. Itu gambar. Ini lukisan itu. Bukan ini, bukan lukisan, ini yang dibungkus itu. Firaun yang keberapa itu? Firaun yang keberapa? Coba kau jawab dulu. Ya, Firaun zamannya Musa. Enggak ada itu Firaun abad ke-19 itu. Lukisan itu. Makanya jangan ini takiah aja kerjanya. Iya, itu telusuri dulu pelan-pelan. Zamannya Musa gitu loh Bang. Pertanyaan saya gini. Firaun zamannya Musa itu. Firaun zamannya Musa udah tenggelam di air. Berarti maksud kamu Denom ada tim Basarnas untuk menyelamatkan Firaun gitu di dalam laut itu. Enggak. Menemukan jasadnya ada timnya gitu. Kan ditemukan itu. Sudah dimakan ikan itu, nggak ada itu. Sejarah itu. Itu cuma lukisan, hayalan orang manusia abad ke-19.
Iya, memang ada memang Denom yang mengapakan dulu memviralkan itu bahwa mumi Firaun itu dibawa ke Eropa untuk diteliti sampai pesawatnya pun katanya ini atau kapalnya. Nah, tetapi jangan kau telan mentah-mentah bahwa itu Firaun yang mana. Itu Firaun yang mayatnya sudah dibalsemi, bukan Firaun yang tenggelam di laut. Kalau seperti imanmu itu mentah-mentah doh, mudah kali kau ditipu. Jadi kalau kami nggak seperti itu loh. Makanya Firaun itu banyak, karena itu gelar penguasa atau raja. Ya emang Firaun gelar. 1, Firaun 2, Firaun 3, bahkan Iya. ada sampai Firaun 50. Iya, seperti Nabi kan gitu, gelar kan, banyak kan Nabi itu. Benar enggak? Jadi kalau Firaun, kalau Nabi beda lagi, Congo apa Denom, itulah kau bodohnya. Kalau Nabi udah jelas ada namanya, Nabi Musa, Nabi Elia, jadi mudah dibedakan. Nabi Nah, Melkisedek. kalau Firaun enggak, begitu dia naik tata, disebutlah itu Firaun, bukan namanya lagi. Kamu baca nih ya. Ya, pinter kali kamu Bang Sendok. Ini dengar dulu. Inilah wajah Ramses kedua. Sebentar, Baca sebentar. Bang Sendok ini. Bentar. Tenang. Inilah wajah Ramses kedua. Firaun apa? Bukan Firaun asli pada saat Musa, bukan. Lain lagi. Firaun yang bagaimana? Gitu loh. Nih. Iya kan, ini kan Fir'aun kan, sama aja kan Fir'aun. Ini kan cuma lukisan aja, imajinasi manusia abad keberapa. Gitu loh, bukan aslinya. Nggak ada tim Basarnas di zaman Firaun itu nolong apa mukanya Firaun. Ini rekayasa ini. Jangan kau telan mentah-mentah. Pinter Bang Sendok ini, pinter Bang Sendok ini. Bang Sendok ini selalu mengumpulkan data. Kalau Bang Naga tadi nggak, cuma pakai congor aja dari tadi. Udah nggak usah dibahas ya kayak gitu ah. Kita harus ini loh. Di bawah. Kau mau ngadu domba bener kau. Nih. Rekonstruksi wajah berarti itu cuman imajinasi manusia proyek abad keberapa di Universitas Kairo Mesir. Kau ilmu masih rendah kau. Kau sudah menghayal bahwa itu gambarnya Firaun. Enggak gitu. Gambar Firaun yang itu rekonstruksi wajah. Jadi imajinasi wajah yang sudah dibuat di abad teknologi canggih. Bukan apa mayat aslinya, sudah jadi tulang belulang dari makan ikan itu.